Terima kasih banyak, Dr. Damar. Ini semoga slide saya sudah terlihat ya. Sudah terlihat, Dokter. Baik. Terima kasih, Dr. Damar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Prof. Budi Wiweko, pimpinan dari FKUI, dari IMERI, Prof., para guru-guru saya, dokter, Bapak Ibu yang berbahagia, senang sekali di hari Minggu ini kita semangat banget mau kemudian menyempatkan waktu untuk sama-sama belajar dan berdiskusi mengenai classical machine learning. Acara ini merupakan acara kedua yang diinisiasi oleh Cluster Medical Technology, IMERI FKUI, di mana dari jumlah peserta hari ini alhamdulillah bisa lebih dari 100 orang. Jadi sekali lagi terima kasih atas kepercayaan para guru-guru sekalian, para prof, guru besar, dokter, Bapak Ibu untuk bisa sama-sama dengan kami di sini. Di sesi yang pertama ini saya ingin berbagi sedikit menggunakan kacamata saya sebagai dokter melihat artificial intelligence dan penggunaan digital health di medicine. Pertama-tama sebelum saya mulai, mungkin saya rasa kita berada di point atau starting point yang sama begitu ya, Prof. Dokter sekalian. Ketika saya pertama kali mengikuti program pendidikan PhD di Imperial College London, saya orang yang sama sekali bisa dibilang gaptek juga sih sebenarnya enggak ya. Tapi saya tidak paham apa itu artificial intelligence dan tidak pernah berpikir akan mengambil penelitian seperti itu di sana. Bahkan as simple as kemudian menghitung word count di Microsoft Word, itu saya baru tahu ketika tahun 2015-an. Tapi dari sini kemudian yang saya ingin bagikan adalah bahwa everything is possible dan tidak menutup kemungkinan kita sebagai klinisi, dokter atau petugas kesehatan untuk juga bisa memahami atau menggunakan artificial intelligence dalam pelayanan kita sehari-hari. Saya mohon izin mengingatkan untuk peserta yang masih belum mute, minta tolong di mute mikrofonnya. Baik, sama seperti yang tadi disampaikan Pak Sandi, Ketua Cluster Medical Technology FKUI IMERI, Artificial Intelligence dan Digital Health merupakan salah satu research group yang berada di bawah Medical Technology Core Facility. Ya, selain itu ada 4 research group yang lain, ya Brain Imaging, Medical Instrument, Biomechanics, sama Biomaterials. Jadi kita ada di sini. Oke, baik, Prof, Dokter, Bapak Ibu sekalian, saya ingin kemudian mengajak kita untuk melihat bagaimana pengalaman saya pribadi mengaplikasikan artificial intelligence dalam membantu praktek saya sehari-hari. Jadi saya mau ajak kenalan dengan seorang pasien laki-laki, katakan saja namanya Bapak Senin. Ya, Bapak Senin usia 65 tahun. Pasien ini adalah pasien perokok yang berusia lebih dari 50 tahun. Pasiennya kemudian datang ke rumah sakit dengan keluhan sesak nafas yang sudah berlangsung cukup lama. Dengan demikian otomatis pasien ini merasakan ada penurunan kualitas hidup. Beliau aktivitasnya menjadi sulit, bahkan untuk aktivitas ringan seperti makan, ganti baju, mandi itu pun beliau mengalami kesulitan karena ada sesak nafas yang berkepanjangan. Pasien ini kemudian didiagnosis COPD atau penyakit paru obstruktif kronik, dan kemudian pada waktu masuk rumah sakit sudah mendapatkan terapi LABA, LAMA, dan inhaled corticosteroid. So, Bapak Ibu sekalian, saya rasa saya tidak perlu mengulang lagi secara detail apa itu COPD, karena saya juga belajar dari Prof. Dokter sekalian. Tapi yang terjadi pada pasien COPD, kalau saya bisa mengulang sedikit, bahwa paru tidak bisa menjalankan fungsi fisiologinya secara normal begitu ya, karena terdapat kerusakan di alveoli. Jadi akibat dari kerusakan di alveoli ini banyak kemudian trap air atau udara yang kemudian terperangkap di dalam paru-parunya. Dengan demikian, paru yang sakit akan take space paru yang sehat, sementara paru yang sehat tidak bisa menjalankan fungsi fisiologinya secara normal. Dengan demikian, expiratorinya kemudian jadi lebih banyak begitu ya, pasiennya kemudian nggak bisa bernafas dengan baik, dan kemudian akhirnya dapat mengakibatkan
seperti yang tadi saya sampaikan, penurunan kualitas hidup dari pasien. Mari kita lihat apa yang terjadi pada pasien ketika pasien ini diterima di rumah sakit. 5 tahun lalu pasien ini didiagnosa dengan COPD atau PPOK. Kemudian 2 tahun setelah itu, 3 tahun setelah itu, pasien kemudian mengalami keluhan COPD yang menjadi lebih berat, ya, gold-nya kemudian meningkat menjadi gold D, dan pasien ini diduga seorang exacerbators karena dalam 1 tahun terakhir itu pasien bisa mengalami exacerbasi lebih dari 2 kali. Dan kita juga sama-sama mengetahui bahwa kalau misalnya pasien sudah mengalami exacerbasi lebih dari 2 kali, bahwa memang pasien ini dikategorikan dalam kategori exacerbators. Selanjutnya, 2 tahun setelah itu, pasien kemudian mengalami penurunan kualitas hidup, COPD menjadi lebih tambah jelek, kemudian ada multiple exacerbation, ini klasik banget pada pasien COPD, and what happens setelah itu, pasien kemudian ditingkatkan dengan maximum inhaled therapies, sudah dapat lama ICS sama seperti informasi di slide sebelumnya. Kemudian di saat tahun yang sama, 3 minggu sebelum hospitalisasi yang terakhir, pasien juga mengalami exacerbasi kembali. Dan pada saat hospitalisasi yang terakhir dalam perawatan, pasien kemudian meninggal dunia karena respiratory failure. So apa yang kemudian kita pelajari dari pasien ini? We already give the right treatments buat pasien. Kita sudah ngasih pulmonary hypertension, pulmonary rehabilitation, bukan pulmonary hypertension. Sudah memberikan pulmonary rehabilitation, sudah melakukan pemberian vaksinasi pada pasien COPD, sudah memberikan triple terapi yaitu LABA, LAMA, sama ICS. So what next pada pasien? Kalau dilihat dari cerita yang tadi, sepertinya we already give right treatments pada pasien ini. But is it too late atau tidak? Begitu ya. Nah, kalau yang berdasarkan apa yang kita pahami tadi, sepertinya memang it's a bit too late pada pasien ini untuk kemudian bisa dimaksimalkan terapinya. Kalau kita melihat dari GOLD guidelines yang ada di samping kiri dari layar Prof. Dokter sekalian, kita memang sudah bisa mengetahui bahwa pasien ini memang datang dengan GOLD yang sudah severe, jadi sudah ada severe emphysema. Dari gambaran foto ronsen, pemeriksaan klasik yang pertama yang akan kita lakukan adalah pemeriksaan foto ronsen untuk memastikan bahwa pasien ini emfisema. Sementara selain itu juga kita bisa melakukan modalitas pencitraan yang lain seperti melakukan CT scan thorax. Dari CT scan thorax pasien ini terlihat sekali bahwa pasien ini ada severe emphysema, ya. Gambarannya ini centrilobular emphysema. Dari gambaran centrilobular emphysema seperti ini, kemudian kita bisa ketahui bahwa memang pasiennya sesuai dengan gambaran bahwa pasien ini perokok begitu. Inhaler sekali lagi sudah diberikan, pulmonary rehabilitation kita sudah berikan pada pasien ini juga. So what's next untuk pasien ini? Apakah kita akan melakukan lung volume reduction surgery? Tindakan ini sudah sering juga dilakukan di Indonesia. Jadi di mana ada bagian paru yang kemudian dikeluarkan begitu ya, atau di take out gitu. Dengan harapan bahwa healthy lung ini akan overtake dari space disease lung yang kemudian sudah di lobectomy. Nah, jadi itu pilihan pertama. Tapi yang kemudian juga kita ketahui bahwa lung volume reduction surgery terbukti efektif pada pasien PPOK dengan emfisema berat, namun juga memiliki komplikasi yang juga tidak bisa dianggap kecil begitu ya, karena banyak sekali komplikasi yang terjadi pasca lung volume reduction surgery. Ketika Brantigen memulai ini pada tahun 1950-an, lung volume reduction surgery kemudian terus berkembang. Tapi tentu kita juga mesti memastikan bahwa apakah disease lung yang kemudian akan kita keluarkan dari paru-paru pasien ini melalui tindakan lung volume reduction surgery ini adalah lobus paru yang betul-betul mengalami kerusakan yang paling berat. Dan sepertinya agak sulit kemudian kita akan bedakan dan akan sangat-sangat subjektif sekali apabila kita hanya menggunakan chest X-ray saja. Ya, saya mohon maaf, mungkin ada yang masih belum mematikan mikrofon. Ya. Sedangkan pilihan yang lain di awal tahun 2000-an, kita kemudian mengenal ada treatment yang namanya endobronchial lung volume reduction. Tindakan ini minimally invasive, dilakukan tanpa pembedahan sama sekali dan dilakukan secara bronkoskopik. Jadi pasien kemudian dilakukan tindakan dalam jadwal anestesia,
pasien akan dilakukan bronkoskopi dengan menggunakan fleksibel bronkoskopi dan akan ditempatkan treatment seperti ini, yaitu dengan menempatkan valve. Ini one-way valve, di mana kemudian ada udara ketika pasien itu inspirasi, valve ini akan menutup di depannya, jadi semacam ada fist mouth, jadi dia nggak bisa masuk udaranya, tapi ketika pada fase ekspirasi, udaranya kemudian bisa keluar. Jadi dengan demikian tentu kita bisa pahami apabila ada udara yang keluar di saat ekspirasi sementara inspirasi dia nggak bisa masuk, otomatis akan terjadi atelektasis pada pasien ini. Itu yang kemudian kita harapkan pada pasien dengan severe emphysema. Kita berharap bahwa paru-paru yang kemudian sakit itu bisa menjadi atelektasis, dengan demikian paru yang sehat ini akan take space. Sama seperti prinsip atau mekanisme fisiologi yang tadi sudah saya jelaskan pada pasien yang akan dilakukan lung volume reduction surgery. But again, the question is whether we treat the patients on the right lobus atau tidak, gitu ya. Dari mana kita mengetahui ini? Nah, tentu dua pilihan treatment ini ada lung volume reduction surgery atau bronchoscopic lung volume reduction di sebelah kanan. Tujuan kita adalah bukan untuk kemudian mengobati pasien dari yang tadinya emfisema menjadi tidak emfisema, tapi kemudian apa yang kita upayakan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, karena itu yang paling penting buat pasien dengan COPD. Ya. Sekali lagi pada pasien yang COPD, treatment yang kemudian sekarang ini paling banyak dilakukan adalah yang minimal invasive, which is endobronchial valves, atau kita juga bisa menempatkan endobronchial coils, atau ada juga treatment yang dengan melakukan pemberian seperti uap panas yang dinamakan bronchoscopic thermal vapor ablation. Jadi untuk kemudian bisa membawa pasien ke dalam keadaan seperti ini atau dalam pilihan terapi seperti ini, kita membutuhkan modalitas yang lain yang tentu mesti memiliki presisi yang sangat baik begitu, agar bisa membantu kita sebagai clinician to give the better treatment untuk pasien. So apa yang kemudian kita perlu pahami pada patient selections untuk pasien COPD ini, agar supaya sekali lagi kita tidak terlambat, adalah kita tadi sudah mengetahui bahwa pasien PPOK selain kita bisa menggunakan modalitas dengan menggunakan radiografi toraks, kita juga bisa menggunakan CT scan. Karena CT scan ini gambarnya 3 dimensi, kita bisa melihat patterns of emphysema. Bagaimana patterns emphysema-nya, apakah ini heterogeneous atau homogeneous. Kemudian kita juga perlu mengetahui, sama seperti yang tadi saya sampaikan, pada pasien-pasien yang kemudian perlu melakukan lung volume reduction surgery atau pembedahan lobektomi pada pasien PPOK, kita perlu melihat di mana di area paru tersebut, lobus mana yang kemudian mengalami destruksi yang paling tinggi. Because that's the aim, itu target kita untuk mengambil atau mengeluarkan atau melakukan treatment di lobus yang paling sakit begitu. Selain itu juga, karena kita juga mengetahui pada pasien dengan PPOK, lobar volume-nya akan meningkat karena banyak volume yang kemudian trap gitu, atau udara yang kemudian trap. Jadi tujuan dari tindakan lung volume reduction surgery dan bronchoscopic lung volume reduction adalah untuk mengurangi lobar volume. So jadi kita juga mesti mengetahui kira-kira di mana lobus paru di antara 5 lobus paru itu yang kemudian mengalami penambahan paling banyak karena air trapping. So we need to know the information on the lobar level. Kita nggak bisa lagi kemudian mengetahui informasi dalam as a whole lung gitu ya. Tapi kita perlu mengetahui at the lobar level. Selain itu juga karena treatment ini sangat-sangat spesifik pada kelompok pasien tertentu, maka informasi seperti visual integrity, vessel volume, dan pulmonary hypertension itu menjadi penting. So we need one modalities that can answer all the questions. Oke. So apa yang kemudian bisa kita lakukan? Dalam kurang lebih sekitar 5 tahun terakhir ini, banyak ahli di berbagai center, termasuk di tempat saya belajar kemarin, mengembangkan artificial intelligence dengan menggunakan quantitative CT. Jadi yang dilakukan adalah menggunakan pakai CT scan, kemudian diproses di dalam software untuk menentukan 6 informasi penting seperti yang ada di layar ini. So again, kalau yang kita balik sedikit, saya mau ngajak Prof. Dokter balik lagi ke depan. Biasanya pasien PPOK pasti kita akan melakukan spirometri
atau kalau mungkin di center yang lebih lengkap ada pemeriksaan body box atau body plethysmography begitu ya. But again, body box atau body plethysmography itu hanya akan memberikan gambaran paru secara keseluruhan, total lung capacity yang sebelah kanan ini. Sementara sekali lagi yang kita perlu mengetahui lobar level, informasi di lobus ya, mana yang paling berat, mana yang paling banyak air trap, mana yang paling diseased gitu ya, yang paling rusak, yang paling banyak emfisemanya. Oleh karena itu, sekali lagi, maka kemudian dengan menggunakan CT scan, kita dapat menggunakan CT scan tersebut dimasukkan ke software artificial intelligence untuk kemudian diproses dan mendapatkan hasil lobar information sama seperti yang tadi kita diskusikan. Jadi kalau seandainya kemudian kita melakukan ini dari awal, then we're hoping to give the patients right treatment at the right time. Untuk COPD sekarang, yang dimaksudkan dengan precision medicine pada COPD adalah we need to get the information at the lobar level. Oke. Dalam penelitian saya, ini yang kemudian akhirnya bisa dijadikan salah satu kontribusi dalam sains. Jadi penelitian saya mengembangkan software yang dinamakan LungSec, di mana software ini kemudian dapat digunakan sebagai diagnosis, treatment planning, dan post-treatment evaluation pada pasien mulai dari early sampai severe COPD. Kenapa saya bisa bilang early? Karena di software artificial intelligence yang kemudian dikembangkan seperti ini yang bisa saya tunjukkan di sini. Jadi yang bisa saya kerjakan di sini, saya atau software ini kemudian bisa melakukan measurement as little as kerusakan sampai kurang dari 5%. That's even more specific than spirometry, even more specific and more details than body plethysmography or body box. So kita bisa tahu bahwa sekarang pasiennya kondisinya masih mild, bahkan mungkin belum masuk ke dalam kriteria gold begitu ya. Tapi dari sini saya bisa distinguish yang mana area paru yang kemudian perlu ditreat. Prof, dokter sekalian, saya ingin kemudian sedikit mengajak Prof dan dokter untuk melihat daerah yang ada gambaran merahnya. Jadi saya menggunakan threshold gitu ya, dengan menggunakan tissue damage, tissue intensity minus 910 Heinz-Feld unit sampai minus 856 Heinz-Feld unit. Ini mungkin untuk para prof dokter dari radiologi pasti lebih memahami ini. Untuk di-label sebagai daerah yang emfisema. Jadi dari sini menggunakan CT scan, menggunakan threshold, saya kemudian bisa melihat dan bisa membedakan mana lobus yang kemudian paling berat emfisemanya, di mana bisa dilihat di sini, ya ada damage in percent. Kemudian juga saya bisa menghitung lobar volume, ya. Jadi kalau body box atau body plethysmography menghitung total lung capacity as a whole lung, tapi di sini saya bisa menghitung lobar volume yang juga sama dengan total lung capacity apabila dijumlahkan. Hanya lebih baiknya saya bisa mengetahui ini at the lower level. So jadi bayangkan saja apabila pasien Bapak Senin ini ketika mulai didiagnosis COPD kita sudah mengetahui seperti ini. Begitu ya, dan kita juga bisa merencanakan tindakan yang akan lebih baik diberikan pada pasien dalam upaya kita meningkatkan kualitas hidup dari pasien tersebut. So again, di sini kemudian yang ingin saya bagikan kepada Prof, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, berdasarkan treatment dan evaluasi tersebut dengan menggunakan artificial intelligence dan quantitative CT, maka treatment seperti bronchial lung volume reduction seperti yang ada di dalam video ini, itu bisa tercapai. Dengan demikian kita bisa mengetahui juga lobus paru mana yang kemudian paling berat untuk dilakukan terapi. Contoh seperti ini di lobus kanan atas. Ketika kemudian lobus ini diterapi, maka lobus ini akan menjadi atelektasis. Dengan demikian lobus paru yang lebih sehat akan take space paru yang sakit tadi. Dengan demikian fisiologi paru akan menjadi lebih baik. Dengan demikian apabila memang terapi ini sudah bisa diberikan pada pasien PPOK at the right time, then we're hoping to get quality of life yang lebih baik pada pasien.
Sedikit mengenai artificial intelligence sebelum kemudian kita masuk lebih dalam pada pembicara berikutnya, bahwa evolution dari AI maupun digital health ini sudah sangat tinggi. Banyak sekali yang kemudian kita pahami sejak ada pandemi, penggunaan digital health semakin lebih tinggi gitu ya. Tadinya kita mungkin agak sedikit gagap kalau mau Zoom meeting aja kita mungkin masih belum tahu, bahkan belum terbiasa. Sekarang karena ada pandemi kita dipaksa quote unquote gitu untuk bisa kemudian mengetahui bagaimana menggunakan piranti digital untuk membantu kita beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Again, dalam peningkatan sumber daya yang kemudian akan dilakukan terkait dengan peningkatan artificial dan digital health di era ini pasti juga akan menjadi lebih tinggi. So, saya ingin juga menyampaikan sedikit mengenai AI. Saya yakin tadi Prof. Dokter banyak yang sudah mendapatkan nilai 100. Saya hanya ingin memberikan brief sedikit saja mengenai AI. Jadi AI itu adalah how we going to model the computer untuk kemudian bisa behave tanpa intervensi manusia yang kemudian bisa diberikan pada software tersebut ya atau pada algoritma tersebut untuk bisa memaksimalkan fungsi dan tugas kita dan apa yang ingin kita capai gitu ya. Jadi dengan demikian otomatis dari sini juga kita bisa ketahui bahwa the doctors and the software engineer we do make AI. So it will never be possible that AI will replace doctors gitu ya karena otomatis algoritma dan fungsi serta tujuan dari artificial intelligence tersebut pasti akan dikerjasamakan antara dokter dengan software engineer. Gitu. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai classical machine learning sampai beberapa waktu ke depan. Again, classical machine learning ini merupakan atau machine learning ini merupakan salah satu bagian dari artificial intelligence yang kemudian sangat berkembang saat ini, di mana as an automatic dia akan kemudian mempelajari data, begitu ya, secara otomatis berdasarkan data-data informasi yang kemudian kita berikan pada pasien. Again, machine will never capek gitu ya, nggak akan pernah ada sleep deprivation, nggak pernah ada distraction. Sementara tentu kita ketika dalam melakukan penata laksana pada pasien, kita ingin selalu memberikan sesuatu yang paling baik. So how we can get all the informations, membuat itu menjadi satu, and let the machine learn, in order untuk kemudian mesin tersebut bisa membantu kita dalam penata laksanaan pasien. So that's the point I think terkait dengan machine learning. Sedangkan kalau neural network, ya dok? Ya, untuk neural network saya yakin nanti pasti akan dipelajari. Tapi intinya adalah di neural network ini otomatis kita akan menggunakan berbagai macam training data. So di layar ini saya hanya ingin menjelaskan bahwa tentu misalnya seperti kita mau distinguish mana bagian mana yang kemudian sesuai dengan gambaran pesawat pada pasien, dan kita punya training data mana yang ada pesawat, mana yang tidak ada pesawat, and then we going to input the training data ke dalam algoritma. Kemudian pada deep learning neural network itu pasti akan banyak layer. Nanti ada pembicara dari Pak Risman nanti yang akan bicara ini secara detail. Tapi dari situ kemudian ketika kita memasukkan data yang baru, then dengan menggunakan layer of neuron, sama seperti neuron yang ada di brain kita, dia kemudian bisa distinguish bahwa new data ini adalah dapat diprediksi sebagai gambaran pesawat, begitu ya, because of the deep learning neural network tersebut yang ada di sini. Oke. Di ini beberapa slide saya terakhir. Yang paling penting kemudian di dalam penerapan AI di medicine, pertama adalah kualifikasi, training and education, medical research, dan patient safety. Again, patient safety dan patient and doctors relationship akan menjadi poin yang sangat penting pada penerapan artificial intelligence di dunia kedokteran. Tentu kita tetap sedapat mungkin memberikan human touch pada pasien, bukan berarti kemudian the robots or artificial intelligence akan take space dan akan ngambil peran dari dokter, tapi justru semestinya dokter yang saat ini mahir dengan teknologi akan augment artificial intelligence ini dalam prakteknya sehari-hari. Machine learning itu yang menjadi topik pembelajaran kita pada sesi kali ini. Ada beberapa potensi dari pengembangan artificial intelligence dan machine learning. Adalah pertama, kita dapat mengembangkan teknik dengan menggunakan artificial intelligence untuk penerapan di dunia kedokteran.
Medical expert system pasti juga akan tercapai. Data mining, banyak sekali penelitian yang kemudian memerlukan data yang cukup banyak begitu ya. Otomatis data mining ini akan menjadi sangat penting. Selain itu proses signaling dan image processing teknik juga akan semakin berkembang. Teman-teman radiologi pasti akan memimpin kita untuk proses ini. Selain itu juga machine learning based medical system juga kita harapkan bisa berkembang, tentunya bukan hanya di rumah sakit kita, tapi mungkin bisa dikembangkan di berbagai center di Indonesia ya, agar kemudian proses pengembangan machine learning untuk penerapan di medical system ini akan menjadi berjalan lebih baik ke depannya. Artificial intelligence sendiri di FKUI Mary, tadi ini sudah disampaikan sama Pak Sandi, kami sekarang ini memiliki 14 ongoing research yang kemudian bukan hanya dikerjasamakan antar cluster, tapi juga antar fakultas, seperti kita kerjasama dengan Fakultas Ilmu Komputer Fasilkom UI, kita juga kerjasama dengan berbagai institusi di luar negeri seperti Delft Imaging dan beberapa universitas di luar negeri untuk penelitian-penelitian ini. Ada 2 penelitian yang kemudian ingin saya bagikan di sini. Yang pertama adalah kami bekerja sama dengan Fasilkom, RSCM, dan juga Delft Imaging dari Belanda, mengembangkan penelitian terkait dengan penggunaan Cat4TB, di mana kami menggunakan Cat4TB ini atau AI ini untuk melakukan deteksi pada pasien tuberkulosis. Tujuannya adalah kita bisa menggunakan ini untuk diagnosis awal. Diagnosis bakteriologis tentu tetap harus dilakukan, tapi banyak penelitian juga sudah bisa membandingkan bahwa ternyata penggunaan Cat4TB ini juga cukup kompetitif dibandingkan dengan penggunaan tes bakteriologis. Selain itu, yang paling baru ini adalah kami bekerja sama juga dengan Delft Imaging menggunakan artificial intelligence software yang pertama di Indonesia untuk membedakan pasien COVID-19 gitu ya, di mana kami menggunakan ini di 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Universitas Indonesia, dan Rumah Sakit Muhammad Husin di Palembang. Ini penelitiannya hampir selesai dan mudah-mudahan akan segera dipublikasi. Nah, dari sini kemudian saya sedikit saja, Dr. Damar, mohon maaf. Jadi software ini sangat lightweight banget. Jadi maksud saya lightweight itu bisa digunakan di handphone. Jadi dari sini kemudian saya bisa mengetahui dengan hanya melakukan upload data foto ronsen on a single click, dan saya bisa kemudian mengetahui apakah gambaran pada foto ronsen ini sesuai dengan gambaran pneumonia viral pada pasien COVID-19. Yang kita lihat di sini adalah COVID probability score, begitu ya. Oke. Dan juga affected lung area. Ini hasil yang terakhir, nanti akan kita banyak diskusikan di breakout nanti, ada poster yang akan saya sampaikan. Ini 2 slide saya yang terakhir. Jadi dengan menggunakan artificial intelligence di medicine and healthcare, what we're hoping, kita berharap bahwa kita dapat membantu pasien seperti Pak Senen yang tadi, dengan demikian bisa reduce mortality rate dengan memberikan right treatment at the right time. Kemudian kita bisa memberikan diagnostik atau diagnosis yang lebih akurat, yang lebih cepat ketika awal, tidak perlu menunggu terlalu lama ya sebelum pasien menjadi perburukan. Ada therapeutic robots yang kemudian juga mungkin akan bisa digunakan ke depannya. Kemudian tentu karena manusia ada capeknya begitu ya. Dengan demikian otomatis kita berharap sekali kita dapat menurunkan kesalahan ya atau keniscayaan dari seorang dokter atau petugas kesehatan yang ada rasa capeknya juga. Selain itu juga kita berharap sekali bahwa kita dapat menurunkan cost, sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kita tidak perlu melakukan pemeriksaan begitu banyak hanya dengan single CT scan saja, tapi kita begitu banyak sekali mendapatkan informasi. Dengan demikian ini akan lebih more cost effective dan cost efficient. Selain itu movement assistant pasti juga akan diharapkan. Invasive surgery otomatis tentu ini akan menjadi pilihan di masa depan karena faktor risiko komplikasi juga harus menjadi pertimbangan kita. Improve radiologi karena banyak sekali penelitian di bidang artificial intelligence ini yang menggunakan pemeriksaan radiologi karena itu yang paling berkembang saat ini. Dan tentu virtual presence ke depannya, terutama di era pandemi ini akan menjadi semakin lebih baik. Saya ingin quote di slide saya yang terakhir dari Benjamin Bell, seorang expert di artificial intelligence, bahwa AI will not replace doctors, but instead will augment them, I mean the smart doctors, enabling the physician to practice better medicine with greater accuracy and increased efficiency. Saya berharap dari presentasi saya ini
saya bisa berbagi sedikit pengalaman saya ke Prof, Dokter, Bapak Ibu sekalian tentang apa manfaat artificial intelligence dan penggunaan digital health dalam praktek kita sehari-hari untuk bisa provide better care pada pasien kita. Sekali lagi terima kasih, saya mohon maaf atas waktu yang jadi molor. Semoga kita sama-sama bisa mengikuti classical machine learning course ini dengan baik ke depan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.